Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Neta Handikalaswari dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai program dari kuliah kerja nyata pada Kelurahan Paragadang Timur tahun 2021. Selanjutnya, program kerja saya pada saat ini adalah tentang pencatatan keuangan secara digital bagi UMKM menggunakan aplikasi buku kas. Nah, agenda pada hari ini adalah kita akan membahas yang pertama, apa sih aplikasi buku kas, bagaimana cara masuk ke aplikasi tersebut, dan apa saja sih fitur-fitur yang ada di aplikasi buku kas, dan apa aja sih informasi yang kita butuhkan untuk mengakses aplikasi tersebut, atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, agenda pertama adalah apa itu aplikasi buku kas. Buku kas adalah aplikasi pengelolaan keuangan digital atau aplikasi akuntansi gratis berbasis mobile untuk pemilik usaha yang mencatat transaksi penjualan, pengeluaran, hutang piutang secara lebih rinci tanpa menggunakan kertas, pulpen, ataupun TikTok. Anda dapat melihat laporan transaksi tersebut dengan mengunduhnya dalam format PDF ataupun Excel. Buku kas juga mempunyai fitur untuk mengirim pengingat hutang loh kepada pelanggan via WhatsApp atau media sosial lainnya melalui aplikasi buku kas. Mengenal fitur buku kas. Jika kita akan mengeksekusi suatu hal, tentunya kita harus mengenal nih apa aja sih fitur yang ada di aplikasi tersebut. Apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menunjang pekerjaan kita. Nah, di sini kurang lebih ada 7 fitur penting yang terdapat di dalam buku kas. Pertama ada fitur stok barang, transaksi, hutang piutang, multibook, kartu nama digital, laporan keuangan, dan terakhir print out. Langsung saja ke fitur yang pertama, yaitu stok barang. Nah, di sini saya telah merecord tentang penggunaan aplikasi dengan fitur stok barang untuk yang pertama kali. Langsung saja kita menontonnya. Nah, aplikasi buku kas ini kita bisa lihat ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam melakukan pencatatan keuangan kita. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuju ke stok barang. Kita harus menjemput barang yang tersedia di warung, di market atau di online shop kita atau di offline shop kita. Nah, pertama kita tambahkan barang. Kita misalkan bisnis Anda bergerak di bidang market atau warung. Nah, kita input barang pertama minyak goreng satu. Jumlah barangnya ada 25 biji. Nah, stok minimumnya 10. Maksud stok minimum ini adalah bila jumlah yang Anda sediakan kurang dari 10, maka stok minyak goreng satu akan dipindahkan ke stok barang ini sebelah kanan dari semua barang ini. Nah, setelah disimpan tadi, maka stok barang pertama Anda akan terinput di semua barang, dan apabila stok barang Anda kurang dari 10, maka barang tersebut akan dipindahkan ke stok barang berikutnya. Dan kita sebagai penjual akan tahu apa saja barang kita yang harus kita beli berdasarkan stok yang memiliki. Oke, selanjutnya kita tambahkan barang kedua, yaitu beras merah. Beras merah 1 kg. Jumlah barang beras merah ini misalnya ada 20. Stoknya ada 6. Nah, langsung terinput. Selanjutnya untuk barang lagi kita akan masukkan barang kacang almond. Kacang almond 1 kg. Kacang almond ada 15. Stoknya 5. Sehingga 3 barang di atas yang telah kita input akan masuk otomatis ke stok barang. Ketika salah satu mereka sudah menunjukkan
stok yang mulai bawah dari cat yang kita set sebelumnya di stok minimum, maka barang tersebut akan pindah ke stok minimum. Nah, jika Anda akan menghapus salah satu barang yang Anda input, Anda bisa klik dan hapus, atau Anda bisa klik ubah. Nah, Anda bisa mengklik ubah ketika Anda ingin menambahkan barang baru atau Anda lupa menginput sebelumnya. Sebenarnya barang Anda sedang ada 26, tapi Anda cuma membuat stok 20. Nah, Anda bisa membuatnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara masuk ke aplikasi Bukukas? Nah, cara masuknya sangat-sangat gampang. Ini adalah fitur pertama ketika kita setelah selesai mendownload aplikasi Bukukas. Fitur ini yang pertama kita bisa melihat kelebihan Bukukas apa-apa aja. Yang kedua, catatan tagihan hutang hingga 3 kali lebih efektif. Ini semacam promosi dari aplikasi tersebut ya teman-teman. Yang ketiga adalah pencatatan keuangan anti ribet. Nah, ketiga ini adalah fitur yang sangat unggul di dalam aplikasi Bukukas. Nah, setelah ini kita tinggal login saja dengan menggunakan nama toko kita, dan juga nomor HP. Setelah nomor HP kita cantumkan, otomatis kode akan dikirimkan melalui SMS atau WhatsApp, tergantung kita mau menerimanya melalui SMS atau WhatsApp. Setelah itu kita juga bisa memilih apakah ini pencatatan keuangan untuk bisnis kita atau untuk pribadi. Nah, kalau untuk bisnis berarti itu banyak ya. Ada kita nanti mengatur stok barang, hutang piutang, dan juga segala macam. Kalau pencatatan pribadi, kita hanya melakukan seperti pencatatan pemasukan kita atau pengeluaran. Seperti ketika kita sudah terima gaji, kita melakukan pencatatan per bulan gitu. Nah, yang selanjutnya yang paling penting dalam menjalankan atau memakai aplikasi Bukukas, yaitu mengenal fitur Bukukas. Pertama adalah fitur ketika kita menjual barang. Di sana pasti ada harga beli dan harga jual. Nah, bagaimana sih kita cara menginput harga beli dan harga jual tersebut? Mari kita nonton videonya. Nah, selanjutnya kita move atau pindah ke fitur yang kedua, yaitu tambahkan transaksi atau menginput transaksi yang sudah dilakukan. Apa transaksi? Nah, di sini kita masukkan nominal penjualan dari barang yang sudah dijual. Misalkan minyak goreng Sanko sudah terjual sebanyak 1 pieces dengan harga jual yaitu 21.000. Dengan harga pokok penjualan atau harga beli yaitu 18.000 atau cost of goods sold. Nah, kamu atau Anda bisa melihat keuntungan yang didapatkan dari penjualan satu produk yaitu minyak goreng Sanko sebanyak 3.000 rupiah. Catatan atau keterangan di Anda bisa menginput toko Anda yaitu alter co atau keterangan lainnya. Nah, tanggal transaksi misalnya tanggal 10. Oke, terapkan. Nah, di sini ada keterangan apakah produk tersebut sudah terjual lunas atau belum lunas. Pertama kita coba lunas dulu, kita input nama barang. Nah, sebelumnya kita telah mengatur stok barang kita. Kita bisa pilih yang terjual produk mana. Tadi yang terjual adalah produk minyak goreng. Kita makan. Berapa pieces yang terjual? 1. Oke, 1 simpan. Nah, metode pembayaran. Ini kita bisa melihat ada 4 metode pembayaran. Kita bisa pilih apakah pelanggan kita membayarnya lewat bank transfer atau tunai, atau pakai GoPay, OVO, atau debit atau kredit. Nah, misalnya kita pelanggan menggunakan tunai. Channel penjualan. Dan ini ada channel penjualan. Penjualan produk tadi, apakah lewat e-commerce, ini beberapa e-commerce, atau lewat penjualan toko atau offline, atau pembeli datang ke tempat kita. Nah, berarti kita menggunakan offline tadi berarti ya, misalnya. Nah, ketik nama pelanggan. Misalnya nama pelanggan di sini kita sudah punya kontaknya, yaitu pelanggannya adalah orang tetangga sekitar kita. Karena kita input Najin. Kita tambah dari buku kontak kita.
Nah, izinkan. Kita izinkan. Nah, kita cari kontak misalnya Nadine. Kita tambahkan. Nah, langsung ke input HP pelanggan di bagian sini. Nah, simpan transaksi. Kita sebelumnya juga bisa menambahkan foto. Nah, foto di sini kita bisa menginput foto dari produk kita, itu minyak goreng, atau kita juga bisa menginput foto pelanggan yang berutang. Nah, oke, kita simpan dahulu. Nah, di sini ada tampilan, yaitu kita tuh bisa mengganti nama bisnis kita atau nama toko kita. Lewati saja. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat produk yang terjual dari penjualan satu buah minyak goreng Sanko langsung. Nah, ketika kita akan mengirimnya kepada pelanggan, semisal pelanggan itu membutuhkan bukti transaksi untuk diberikan misalnya kepada orang tuanya jika pelanggannya adalah anak dari orang tua tersebut, atau jika rumah tangga yang ingin mengatur pengeluarannya. Nah, kita bisa saja menyerahkan bukti pembelian dari IRT rumah tangga tersebut untuk dikirimkan kepada mereka. Invoice langsung ke WhatsApp, langsung bisa klik WhatsApp gitu. Langsung secara langsung dia akan terkirim info ini ke pelanggan tersebut. Nah, di sini kita juga bisa print voice-nya. Nah, printer tersebut kita buka menggunakan Bluetooth. Nah, nanti kita bisa sambungkan. Nah, sudah selesai, tutup atau kita tambahkan bank. Dan dulu. Nah, langsung ada catatan transaksi pada tanggal 10 Agustus. Dan keuntungan sudah tinggi. Nah, kita bisa melihat stok barang apakah minyak goreng Sanko sudah berkurang. Nah, kita melihat minyak goreng Sanko sudah berkurang 1 biji dari 25 menjadi 4. Sehingga apapun barang yang terjual ketika kita menginput transaksi, otomatis barang kita akan berkurang ya secara otomatis. Video selanjutnya. Baik, selanjutnya kita tambahkan transaksinya. Penjualan beras merah dengan harga jual yaitu 25.000 dan terjual sebanyak 15 dengan jumlah 375.000 dengan harga pokok atau COGS (cost of goods sold) atau harga bersih sebesar harga pokok satu biji barang dari beras merah tersebut sebesar 22.000 dikalikan 15 biji dengan produk yang terjual sebesar 330.000. Berarti keuntungan yang didapatkan dari 15 biji beras merah yang terjual sebesar 45.000. Keterangannya, nama toko kita atau keterangan lainnya, tanggal transaksi masih tanggal 10. Tetapkan. Dan keterangan lunas, nama barangnya adalah beras merah 1 kg terjual 15. Ada pembayaran tunai, dengan penjualan dan juga dari offline, nama pelanggannya, karena tadi akun aja, pelanggan yang berbeda, kita tambahkan kontak. Nah, kita bisa menginput foto dari barang tersebut, itu merek beras merah. Nah, kita simpan transaksi. Ya, sudah tertera di sini infonya dari produk yang terjual sebanyak 15
sebelum kita tutup, kita bisa mengirim promise kepada pelanggan tersebut. Mereka membutuhkannya. Kita search namanya. Maka tampilannya akan tertera atau terlihat seperti ini. Nah, setelah kita kirim, kita bisa tutup. Nah, selanjutnya kita bisa melihat daftar produk atau barang apa saja sih yang udah terjual. Nah, ternyata sudah terjual minyak goreng sebanyak 1 pieces dan beras merah sebanyak 12 pieces. Kita menuju ke stok barang. Kita lihat ya, apakah stok barang kita sudah habis apa belum. Nah, beras merah. Nah, beras merah yang terjual adalah 15 pieces. Dengan stok minimumnya 6, berarti belum sampai, sudah sampai stok minimumnya. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat bagian stok barang yang stok menipis. Nah, kita bisa melihat bahwa beras merah kita sudah menipis. Yang kita tetapkan sebelumnya stok minimum 96 dan sekarang sudah berada di angka 5. Nah, ini bertanda kita harus menambah stok barang baru. Seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi. Kita tambahkan satu produk lagi. Nah, sekarang kita akan menambahkan produk kacang almond dengan terjual 2 dengan harga 1 pieces adalah 60.000, yang terjual 2 berarti 120.000. Harga pokok penjualan untuk satu produk adalah 60.000. Maaf, 55.000. Maaf, karena terjual 2, ya 110.000 adalah harga pokoknya karena terjual 2 pieces. Nah, keuntungan kamu atau keuntungan Anda banyak 10. Data atau keterangan, hal terkop, nama toko, atau keterangan lainnya. Dan di sini kita masukkan tanggal transaksi di tanggal 16 Agustus atau 11 Agustus di hari selanjutnya. Nah, keterangan di sini belum lunas ya. Nama pelanggan misalnya di sini dia. Next. Nama barang di sini adalah kacang almond. Banyak 2 yang terjual. Nah, kita harus menginput dulu nomor teleponnya. Jika penjualannya offline, metode pembayarannya juga tunai. Atau bisa kita ganti ke debit atau kredit. Pada transaksi ini. Nah, kita bisa langsung kirimkan invoice. Jadi kita akan memberitahu kepada pelanggan yang bersangkutan bahwa dia belum membayar produk yang dia beli. Nah, kita harus kirimkan kepada dia. Seperti itu. Oke, betul. Nah, ini kita sudah melihat mana saja produk kita yang sudah lunas dan yang belum lunas. Nah, kita klik yang belum lunas. Kita bisa melihat. Jika produk tersebut sudah lunas, kita bisa mengklik tandai lunas. Jika belum, kita bisa mengkliknya. Kita akan menunggu pelanggan hingga dia sudah membayar. Baik, selanjutnya setelah penjualan, kita sebagai penjual ada dong pengeluaran kita untuk misalnya plastik kemasan untuk produk yang kita jual. Nah, inilah video bagaimana cara kita melakukan atau menggunakan fitur ini. Oke, setelah kita melakukan transaksi penjualan, nah sekarang kita juga bisa ke fitur, tetap di fitur transaksi, tapi bagian pengeluaran.
Maksud pengeluaran di sini adalah kita sebagai bisnis kecilan, kita pasti mempunyai pengeluaran seperti pengeluaran untuk packagingnya, plastiknya, lemnya, pinjol, dan segala macam. Nah, kita bisa melakukan pengeluaran seperti membeli bahan-bahan tersebut di aplikasi Bukukas ini. Misalnya packaging dan segala macamnya berharga 24.000. Kategorinya ini pengemasan. Atau keterangannya untuk toko Alterco. Tanggal transaksinya tanggal 6 Agustus. Sudah lunas, nama barangnya ini plastik kemasan. Nah, ini akan tersimpan sebagai stok barang ya, simpan satu saja. Maksudnya ini satu kodi misalnya atau satu lusin. Pembayarannya tunai sudah dilakukan, namanya uji. Nah, di sini kita bisa lihat Alterco melakukan transaksi pengeluaran cash senilai 24.000. Tadinya Alterco cuma menerima cash dari pemasukan penjualan. Nah, sekarang dia butuh untuk membeli lagi bahan-bahan supaya pengeluarannya itu kas keluar dong. Oke. Jadi, seperti itu contoh dalam melakukan penambahan produk, dalam melakukan penambahan transaksi, dan juga melakukan pengeluaran kas untuk bisnis kita. Oke, jadi seperti itu cara untuk mencatat atau nge-record fitur dari transaksi bagian pengeluaran. Selanjutnya adalah fitur hutang piutang. Nah, di sini pasti kalau misalnya nih kita di warung atau di minimarket, ada aja nih tetangga yang bilang, aduh, maaf ya, uangku kurang dibawa, mau jemput tapi kejauhan. Gimana kalau misalnya saya utang dulu, nanti jangan lupa dicatat ya. Nah, pas saat itu pasti kita sebagai penjual jarang nih mencatat, terbiasa untuk mengingat, oh si A utangnya 15.000, si B 15.000, atau si C 20.000. Gara-gara itu, biasanya penjual hanya mengingat saja karena mager untuk mengambil kertas, mengambil pena. Nah, jika kita menggunakan aplikasi buku kas ini, kita kan selalu memegang HP, karena HP ini penting. Kita ketika ada aja pelanggan yang berhutang kepada kita, kepada toko kita langsung nyatet nih di aplikasi buku kas. Pelanggan A hutang 15.000 jatuh tempo yang harus dilunasi pada tanggal 3 hari selanjutnya. Dan pelanggan B hutang 20.000. Dia akan bayar nanti malam gitu. Hari ini juga berarti ada tanggal yang bisa kita atur nantinya gitu. Kita bisa melihat videonya seperti ini. Selanjutnya, setelah terjadinya transaksi, kita bisa lanjut ke fitur hutang. Nah, fitur hutang tersebut, sebelumnya di transaksi ada pelanggan kita yang berhutang pada toko kita. Nah, sudah terinput langsung ke fitur hutang, di sini kita bisa klik. Nah, ketika kita ingin memberikan pengingat kepada pelanggan kita bahwa hutang Anda akan jatuh tempo pada tanggal sekian, kita bisa atur pengingat, dan di sini bisa diklik atur. Nah, di sini misalnya di pengingat pembayaran kita akan membuat tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 18 Agustus. Nah, simpan. Akan langsung tersedia template jatuh tempo 18 Agustus 2021. Nah, kita langsung kirimkan pengingat tersebut kepada pelanggan. Siapkan dengan link pembayaran. Jika pembayaran dilakukan via bank transfer, kita bisa klik ini. Atau pembayaran tanpa bank transfer di bawahnya. Nah, jika pembayaran melalui bank transfer, kita sebelumnya harus mengaktifkan bank dulu, bank kita yang kita pakai, dan kita harus mengikut nomor rekening kita, supaya ketika kita langsung mengirimkan data pengingat kepada customer,
pada saat itu juga di data dari pengingat tersebut ada nomor rekening kita dan bank institusi seperti itu. Nah, lanjut pengiriman melalui WA, pengingat, ini bukan Nadia. Nah, seperti ini. Pengingat pembayaran dari Alterco. Status belum lunas dan jatuh pada tanggal 18 Agustus 2021. Oke. Nah, sudah kita kembali. Di sini kita bisa melihat di bagian terhubung dengan transaksi di bagian bawah. Nah, bagaimana sih kok bisa langsung di bagian hutang ada langsung hutang Nadia? Karena sebelumnya di transaksi Nadia belum membayar hutang. Nah, di sini kan terhubung dengan transaksi, kita bisa klik melihat transaksi. Nah, di sini. Nah, apabila pada tanggal 18 Agustus atau sebelum tanggal 18 Agustus Nadia sudah membayar hutangnya, kita bisa langsung tandai lunas di sini. Klik tandai lunas. Transaksi ini terhubung dengan hutang. Nah, jadi kita centang simpan, oke, transaksi lunas, sehingga secara otomatis hutang pada customer kita yang bernama Nadia sudah tidak ada dan berganti ke lunas, tidak ada sisa hutang. Oke, jadi tidak ada hutang di bagian kita hutang. Nah, jika kita mau menambahkan hutang secara mandiri, klik tambah hutang piutang. Nah, memberi dan menerima, apa sih bedanya? Memberi dan menerima ini, kita memberikan pinjaman kepada customer. Tapi lain halnya dengan menerima. Menerima itu kita menerima pinjaman dari orang lain seperti itu. Nah, contohnya sekarang kita akan memberi atau memberikan pinjaman kepada customer itu senilai 25.000. Klik nama pelanggan. Oke. Jika kita tidak ada kontaknya tidak apa-apa, tapi sertakan keterangan Alterco nama toko kita. Tanggal transaksi tanggal 14. Nah, sifat transaksi. Dan ini utang yang kita input secara mandiri tidak terhubung dengan transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Ini seperti ada pelanggan yang pinjam duit kepada kita. Niatnya dia tidak ingin meminjam uang karena dia hanya membeli keperluan yang ada di toko kita saja. Akan tetapi ketika dia mau pergi dari tempat toko kita tersebut, dia nampak ada tukang es keliling lewat, tapi uangnya habis. Nah, dia pinjam ke toko kita. Maka kita catat dia berutang kepada kita sebesar 25.000. Kita atur ingat. Itu tempo pada tanggal 17 Agustus. Oke. Nah, karena kita tidak terhubung dengan nomor HP dia, berarti kita tidak terhubung dengan WA dia. Atau dia tidak mempunyai nomor WA, hanya mempunyai nomor HP. Tidak apa-apa, kita hanya bisa memakai fitur ini untuk pengingat kita, sebagai pengingat kita bahwa pelanggan tersebut yang bernama Nadisa telah berutang kepada kita. Oke. Berarti Nadisa berutang kepada kita. Jadi ini ada Nadisa, oke. Nah, jika kita mau meminjam uang kepada orang lain, nah ini kita akan meminjam sebesar 50.000. Nama pelanggan yang kita akan pinjam uangnya. Tuh. Yang meminjam adalah toko Alterco pada tanggal 15 Agustus. Nah, total hutang saya Iro. Jadi ini hutang saya, hutang toko kepada Iro. Misalnya membeli bahan pengemas untuk toko sebelah.
plastik itu mengemas barang. Nah, jadi kita nih kayak jatuh temponya Iro memberikan jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus. Nah, kita simpan ya, kita ingatkan kepada diri kita. Nah, saling pengingat. Nah, kita saling pengingat ini kita pindahkan ke note HP kita, dan kita nanti buat seperti semacam pengingat lewat HP kita atau lewat aplikasi ini bahwa tanggal jatuh tempo Anda adalah pada hari ini, tanggal 18 Agustus tepat hari itu. Atau tanggal 20 Agustus seperti itu. Nah, kembali. Nah, di sini kita ada hutang pelanggan, hutang kita kepada orang lain. Nah, kita bisa lihat batasan hutang di atasnya. Nah, di sini kita bisa memberikan uang pada orang, menyimpan uang, menerima pinjaman dari orang lain. Nah, di sini ada memberi sebesar 145.000, menerima sebesar 170.000. Tidak hutang kamu 25.000. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih jatuh tempo bagian atas. Jatuh tempo hari ini tidak ada, selamat juga tidak ada, datang. Itu tanggal 20 Agustus dan bisa tanggal 17 Agustus. Kita harus bayar utang pada tanggal 20 Agustus dan lagi bisa harus mengulangi utangnya kepada kita pada tanggal selamat-lamatnya tanggal 17 Agustus. Nah, seperti itu cara menggunakan fitur hutang piutang. Baik orang berhutang pada kita atau kita berhutang pada orang atau toko kita berhutang pada supplier. Nah, selanjutnya adalah fitur multibook, di mana seorang pengusaha yang memiliki lebih dari satu usaha bisa memasukkan toko mereka dalam satu aplikasi. Bagaimana caranya? Yuk disimak. Sebagai penjual yang memiliki lebih dari satu toko bisnis atau lebih dari satu usaha, di mana kita tidak perlu repot-repot untuk mendownload aplikasi lainnya untuk toko kita satu lagi untuk bisa melakukan pencatatan keuangan secara digital. Tapi di Bukukas ini menyediakan fitur yang namanya multibook sehingga kita bisa menginput atau melakukan pencatatan keuangan secara digital hanya melalui satu aplikasi saja. Nah, fiturnya seperti ini. Ada pada pojok kiri atas, kita klik. Nah, di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu usaha, lebih dari satu toko, di mana kita bisa melakukan pencatatan digital pada beberapa toko kita, biar kita memiliki banyak bisnis. Tadi saya telah membuat nama toko satu lagi, yaitu Stasi. Nah, ini adalah penampakan dari transaksi Stasiku. Nah, jadi ini bergerak di bidang pakaian. Tadi di bidang makanan. Jadi kita memiliki dua bisnis di beda bidang dengan satu fitur, dengan satu aplikasi. Jadi kita bisa bebas melakukan pencatatan keuangan dengan mudah, hemat biaya dan efektif melalui satu aplikasi saja. Nah, ini ada hutangnya juga, ada stok barangnya juga. Itu. Jadi multibook itulah satu fitur yang disediakan oleh aplikasi Bukukas. Nah, jika Anda akan menghapusnya bisa, mengubah namanya bisa, mengubah profilnya juga bisa, nama bisnis baru lagi juga bisa, masukin nama bisnisnya, masukin nomor telepon bisnis, kategori bisnis apa saja, alat elektronik, HP, makanan minuman, alat bahan bangunan, bako, dan lain-lainnya. Nah, kita tipe penggunaannya pribadi juga bisa. Baiklah, selanjutnya kita ke fitur kartu nama. Apa sih fitur kartu nama ini? Apa sih gunanya dalam bisnis kita? Nah, teman-teman bisa melihat video ini dan tahu apa sih kegunaannya sebenarnya. Fitur kelima adalah fitur kartu nama. Nah, kita bisa pergi ke bagian pojok kanan bawah di profil, gambar profil lainnya ini. Kita bisa klik kartu nama. Nah, tadi aku sudah membuat beberapa informasi. Coba dan coba ya. Nah, di sini kita bisa mengatur warna pilihan. Ini kita suka. Nah, warna merah,
bisnis, nama pemilik, email sudah dibuat. Nah, ketika data sudah lengkap, kita klik simpan. Bahan sudah disimpan. Jika kita ingin mengubah datanya, seperti ini, misalnya kita pakai toko untuk online kita hanya di Instagram saja, pakai simpan. Simpan. Nah, apabila kita ingin membagikannya, klik bagikan. Kita bagikan lewat WA bisa, atau kita bagikan lewat Instagram Stories, melalui Instagram profile bisnis kita. Nah, langsung ke direct ke bagian Instagram Stories. Jadi, kita bisa sangat mudah untuk langsung mengirimnya ke pada target market kita, target pasar kita. Jadi, pelanggan-pelanggan kita bisa langsung melihat nomor HP kita, Gmail kita, dan alamat toko kita. Nah, itulah gunanya fitur dari kartu nama tersebut. Oke. Oke, baik. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Di sini fitur yang paling penting yang dapat memudahkan para pejuang bisnis untuk bisa mengetahui apakah penjualan selama hari tertentu atau selama 1 bulan mengalami kenaikan, apa penurunan, apakah lebih banyak kerugian, apa keuntungan. Nah, di sini adalah cara untuk mengunduh laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita menuju ke fitur yang paling penting, itu fitur laporan keuangan. Pilih fitur yang paling pojok sebelah kanan. Nah, di sini ada untuk laporan keuangan. Kita bisa mengatur waktunya, rentang 1 bulan, 1 minggu, dan beberapa hari. Nah, kita yang pertama, kita klik laporan laba rugi. Kita bisa pilih apakah kita mau mendownloadnya melalui Excel atau PDF. Ini kalau PDF untuk nah, kita open di PDF viewer, jadi kita bisa melihat laporan laba rugi kita dari rentang waktu 1 Agustus sampai 15 Agustus. Ini sangat jelas sekali ya. Daripada kita membuatnya secara manual, butuh waktu, butuh biaya, beli pulpen, pena, lipstick, kertas, untuk laporan keuangan juga gitu. Jadi lebih baik kita melakukan penjelasan secara digital, lebih hemat, praktis, dan juga efisien. Lalu kita juga bisa bagikan langsung via WA. Nah, kita juga bisa langsung membagikannya. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mengunduh laporan utang piutang. Kita unduh melalui PDF. Kita try ke PDF viewer, jadi kita bisa melihat dengan jelas fitur untuk laporan keuangan bagian utang piutang. Nah, di sini kita menerima 10.000 dan kita memberi 145.000. Kalau utang aku adalah 25.000 karena sudah dipotong sebelumnya. Sebesar 25.000 dari penerimaan kita. Selanjutnya ada laporan pelanggan. Kita klik unduh PDF juga. Viewer by yes. Nah, ini adalah laporan pelanggannya. Jadi ini lebih lengkapnya, ada nama pelanggan, ada juga utang pelanggan, dan juga keuntungan dari masing-masing penjualan. Nah, seperti itu bisa kita bagikan, bisa kita unduh untuk berbagi. Nah, ketika kita melihat toko kita satu lagi, yaitu Starsiko, kita bisa membuat atau melihat laporan keuangan. Nah, di sini ya sudah ada, langsung saja kita download.
Oke, baik. Itulah bagaimana cara kita mengunduh dari fitur laporan keuangan. Kita bisa mengunduhnya menggunakan PDF ataupun Excel. Nah, selanjutnya adalah fitur printout. Selanjutnya adalah fitur yang paling penting, yaitu untuk mencetak berkas dari laporan keuangan kita, itu fitur printout. Nah, kita menuju ke bagian profil, seperti tadi, bagian pengaturan, klik pengaturan printer Bluetooth sama printer. Nah, kita harus menghubungkan terlebih dahulu printernya dengan aplikasi Bukas dengan menggunakan Bluetooth. Nah, jadi segitu dulu fitur-fitur yang ada di Bukas yang akan membantu Anda para pebisnis untuk bisa melindungi lebih efektif dan juga hemat biaya. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman semuanya. Pertama, ada apakah buku kas tersedia di iOS? Ya, tentu saja karena kita bisa mendownloadnya melalui App Store maupun Play Store. Yang kedua adalah aplikasi buku kas berbayar atau gratis. Wah, ini tentu saja gratis karena aplikasi buku kas ini tidak dipungut biaya apapun. Maupun fitur-fitur yang penting, yang bagus, kita tetap bisa menjalankannya atau menggunakannya secara gratis. Berbeda halnya dengan aplikasi yang lain. Kita untuk mengakses fitur-fitur tertentu biasanya hanya bisa diakses oleh pengguna premium, yang mana pengguna premium harus mengeluarkan uang untuk bisa mengakses fitur tersebut. Nah, selanjutnya, apakah satu akun buku kas dapat diakses oleh 2 orang atau lebih dari perangkat yang berbeda? Ya, saat ini satu akun buku kas dapat digunakan dari beberapa perangkat HP yang berbeda, asalkan kamu hanya perlu login dengan menggunakan nomor yang sama. Yang terakhir, apakah buku kas bisa digunakan oleh semua jenis bisnis? Buku kas adalah aplikasi keuangan yang dapat digunakan oleh pengusaha, pengusaha mikro, menengah maupun makro, gitu. Dengan semua tipe bisnis, untuk membantu pencatatan transaksi penjualan, pengeluaran, dan hutang piutang secara digital. Selanjutnya adalah, nah, kita sudah hampir sampai di akhir presentasi pada hari ini. Ada yang bilang tujuan teknologi itu tidak untuk membingungkan otak kita, tapi untuk melayani badan kita. Maksudnya, dengan kita mempelajari pencatatan keuangan secara digital, bukan berarti itu akan membuat otak kita menjadi bingung, karena kita berurusan dengan digital. Malahan, dengan berurusan dengan digital, ini akan membantu kita membuat pekerjaan terasa lebih mudah, efisien, dan juga menghemat biaya. Nah, ketika Anda sudah terjun langsung dalam menggunakan aplikasi digital, sehingga Anda akan terbiasa untuk menggunakannya. Memang awal terasa sulit, tapi jika Anda benar-benar mempelajarinya, semua itu akan mudah di akhir. Seperti itu. Jadi, setelah semuanya Anda pelajari, Anda bisa menjalankan aplikasi buku kas tersebut, itu akan membantu badan Anda pun akan terlayani karena tidak perlu capek-capek cara manual menulis laporan keuangan, mencatat transaksi, mencatat uang masuk, uang keluar, hutang piutang, seperti itu. So, congratulations, we have done, and hope you will understand all the materials that we have learned before. So, thank you and see you.